Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Perdana Timur dari kelas I3KE. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul nomor 11 tentang Firebase Login. Oke. Ini sama seperti sebelumnya. Firebase itu adalah rangkaian alat bantu untuk developer aplikasi dan bisa digunakan oleh berbagai platform juga, tidak terbatas pada satu platform saja. Nah, kali ini kita akan membuat tentang kita login menggunakan Firebase. Oke, pertama kita membuat dulu project baru pada Firebase. Di sini saya sudah membuat Firebase project baru, lalu kemudian saya enable authentication. Pada sign in method kita mengenablekan email dan password. Lalu setelah itu kita enable pada database. Di authentication kita menuju Firestore. Lalu setelah itu kita create database, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ini artinya Firestore kita sudah muncul. Setelah itu kita men-start database-nya, lalu kemudian setelah itu kita menuju Visual Studio. Di sini kita membuat project baru, saya menamai pertemuan 11. Lalu pada pertemuan ini kita menginstal Firebase Tools. Lalu setelah menginstal Firebase Tools, kita harus menginstal Firebase Login. Ini Firebase Tools. Jika sudah berhasil, kita segera menginstal Firebase Login. Tapi sebelum itu kita set police-nya untuk di bypass. Itu dengan mengetik set execution police, scope process, execution police, bypass. Setelah itu kita Firebase Login. Lalu kemudian jika ada pilihan itu kita pilih yes. Lalu setelah itu kita akan diarahkan oleh sebuah URL untuk melakukan login ke akun yang terhubung dengan Firebase, dan kita memasukkan akun yang kita gunakan untuk membuat project pada Firebase. Setelah itu kita masukkan akunnya. Jika sudah berhasil, maka telah selesai, maka akan ada notifikasi sukses. Setelah itu kita membuat Firebase init. Pada Firebase init itu kita diberikan beberapa pilihan nanti, seperti misalnya memilih Firebase fitur Firebase apa saja yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan Firestore Deploy dan juga Firestore Index. Lalu kemudian kita memilih use and system project, lalu memilih project yang telah kita buat tadi. Lalu kemudian kita tinggal mengikuti saja. Setelah selesai, kita akan men-run build yang telah kita buat tadi. Ini kita jadikan dengan menekan npm build. Lalu setelah itu kita
masukkan Firebase Serve untuk memulai hostingnya di localhost 5000. Lalu kemudian kita akan membangun Firebase ini ya tadi. Lalu setelah itu kita menginstal Redux. Ada npm install Redux, install Redux, Redux-Tang, dan juga Rotterdam. Lalu ini untuk install Firebase-nya. Nah, ini install Firebase seperti ini. Setelah install Firebase, kita harus menginstal UI library juga. UI library. Lalu juga kita merubah sedikit file pada index. File pada index di ini. Lalu setelah itu kita install material icon. Nah, setelah semua selesai, kita menuju Firebase kembali, lalu memilih project setting, lalu kemudian kita menuju Firebase SDK Snapset, kita pilih config, lalu kita mengcopy codingan ini, lalu kemudian kita mempastenya pada Firebase.js. Sebelumnya kita membuat dulu folder bernama Firebase, lalu di dalam folder tersebut kita membuat Firebase.js. Lalu pada Firebase.js kita tinggal mengcopy pastekan codingan tadi, dan juga kita juga mengimport Firebase dari Firebase app, Firebase dari Firebase out, lalu juga Firebase dari Firestore. Lalu ini sebagai export hostnya seperti ini. Ini menggunakan database dari Firebase. Kemudian kita membuat folder bernama action. Di dalamnya juga terdapat sebuah file bernama out.js. Nah, seperti ini. Di sini kita mengimport my Firebase dari Firebase. Lalu kemudian salah. Kita mengimport my Firebase dari folder Firebase tadi. Lalu kemudian mengekspor login request, login success, failure, dan juga logout request, success, failure, dan juga verify request dan verify success. Lalu kita mengcons request login, yang terdapat return login request. Lalu ini sebagai save loginnya, yang terdapat user. Ini untuk login suksesnya. Lalu cons login error ini bertipe login failure. Lalu request logout ini untuk logout requestnya, dan ini receive logout ini jika sudah sukses logout. Lalu logout error ini jika logoutnya gagal atau mengalami error. Dan ini sebagai verify request, dan ini jika requestnya itu telah sukses. Lalu kemudian kita membuat cons login user yang terdapat email dan password. Lalu untuk dikirim dispatch menggunakan request login ke dalam Firebase, terdapat out sign in with email dan password. Lalu kemudian usernya untuk menerima receive login. Lalu ini untuk logout usernya. Di dalamnya juga sama, out sign out, jadi sebagai receive logoutnya. Dan terakhir adalah verify authentication.
detailnya on out change state. Yang tidak itu adalah user. Jika usernya 0, maka verify-nya akan menerima receive login dan akan sukses. Lalu setelah action itu, kemudian kita membuat folder bernama reducer, di dalamnya terdapat out.js juga. Kita menuju reducer. Pada out.js ini kita mengimport seperti out yang tadi, yaitu login mulai dari request success value, logout request success value, dan juga verify request dan success dari action out yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kemudian kita mengekspor default state-nya. Kita state default-nya itu adalah false. Lalu ini untuk action-nya, ini juga untuk login request-nya. Lalu ini jika loginnya sukses. Lalu ini untuk login failure, juga failure. Lalu ini untuk logout request. Ini jika logout itu sukses. Namun jika gagal akan seperti ini. Lalu verify request-nya itu seperti ini. Return state is verifying. Lalu verify success, jika verify-nya itu sukses atau berhasil. Setelah itu kita akan membuat readers di folder yang sama yang bernama index. Nah, di index ini kita mengimport combine reducer dari Redux setelah kita install. Lalu import out dari out yang telah kita buat tadi. Lalu kemudian kita mengekspor combine reducer dari out. Lalu setelah itu kita men-setting Redux plumbing. Setelah selesai, kita menuju folder configure store.js. Lalu kita lakukan beberapa edit, yaitu kita mengimport app middleware, lalu tang middleware dari Redux tang, lalu verify out dari actionnya out yang kita buat tadi, dan juga root reducer dari reducer. Nah, di dalamnya itu terdapat export default function configuration, state, codes-nya itu store. Jadi saya itu terdapat root reducer, persisted, dan juga apply middleware, lalu return store. Lalu kita juga mengedit file root pada folder src ini. Nah, kita mengimport React dari React, provider dari React Redux, lalu browser as router dari React Router Doom, app dari app, dan juga configure store dari configure store. Lalu terdapat constore dari configure store tadi. Lalu fungsinya itu adalah root untuk menghubungkan. Setelah itu kita menuju src index. Nah, pada src index ini kita mengimport React dari React Doom, lalu import React Doom dari React Doom, lalu import dari root dan juga service worker dari register service worker. Lalu kemudian apa tadi, pada FJS juga kita mengubahnya sedikit, mengimport React route switch dari router Doom, connect dari React Redux, protected route dari komponen protected route, lalu home dari komponen home, lalu login dari komponen login.
Lalu kemudian di dalamnya terdapat function props ini sebagai authentication. Lalu ada map state props, ini juga ada authentication-nya sebagai verifikasi. Lalu kemudian kita membuat komponen login.js. Nah, kita membuat folder bernama komponen, lalu kita membuat file bernama login.js. Ini sebagai tampilannya ini mengimport React dari Connect, dari Redux, redirect dari router to, login user dari action out, with style itu dari material yang telah kita install tadi, avatar, button, text field, logout line icon, typography, paper, dan container juga dari material core UI yang telah kita install sebelumnya. Lalu ini untuk style globalnya. Lalu ini untuk login yang mengasset komponen, state email, password, dan handle submit. Lalu ini untuk render, ini untuk merender tampilannya seperti ini sebagai margin, password, dan emailnya. Dan itu ini function map state props. Yaitu kita menuju home. Untuk juga sama seperti itu, kita mengimport React, Connect, dan logout user. Lalu terdapat class home, render. Setelah itu kita menuju komponen yang bernama protected route, ini sebagai route-nya agak protected, yang mengimport juga redirect route dan redirect dari router DUN yang berisi cons protected route, komponen is authenticated, dan is verifying, dan juga lainnya. Lalu meroute rest, render props, redirect path-nya itu login. Setelah itu kita langsung saja mencoba. Nah, sebelumnya kita coba itu kita masuk dulu ke Firebase, dan juga kita membuat user baru. Kita meng-add user pada bagian user ini. Saya sudah membuat baru, kita coba membuat lagi. email.com, passwordnya itu 123456778, kita add. Nah, jika selesai, kita hanya perlu mencoba masukkan email dan password yang kita buat tadi, 2@email.com. Passwordnya ada 123456778. Jika kita tekan sign in, maka kita akan menuju halaman home. Nah, ini adalah area protected yang kita buat pada protected route tadi. Nah, jika kita tekan tombol logout, kita akan kembali ke menu login, dan jika kita masukkan lagi akunnya, kita sign in lagi, maka kita akan masuk kembali ke sini. Oke, pastinya seperti itu hasil dari praktikum 11. Saya cukup. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.